Halo, jumpa lagi di Om Crab Channel. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan temanya apa ya? Om Crab edukasi ya. Tipis-tipis kita ngobrol tentang edukasi ringan saja ya. Nah ini kelihatan nih di belakang nih. Oke, kan? Nah, apa ini? Ya. Ternyata cukup banyak teman-teman yang menanyakan di kita di Om Crab tentang skimmer. Apa itu skimmer? Belinya di mana? Perlu nggak skimmer dan lain sebagainya. Nah, daripada satu-satu saya jelasin, mending saya bikinkan videonya gitu ya. Semoga video singkat dengan bahasa dan pemahaman dari Om Crab ya. Tentunya bisa jadi ada kurang. Nah, mungkin ada teman-teman yang lebih expert nanti bisa nambahin. Kita diskusi bareng di kolom komen. Tapi saya akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin agar teman-teman yang awam juga paham berdasarkan apa yang saya tahu tentunya. Oke. Nah, sebelum lanjut membahas tentang skimmer, nah, ya. Seperti biasa ada titipan sponsor, teman-teman. Nah, di belakang saya ini ada Vertical Crab ya, Gen 3 gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang kepo, penasaran, pingin tahu, pingin beli dan lain-lain bisa Om Crab bantu gitu ya. Sekilas saya akan coba jelasin, mungkin bagi teman-teman yang baru nonton belum tahu, saya coba jelasin tentang Vertical Crab box-nya ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah bosan mungkin, dengar ini bisa dicepet-cepetin untuk masuk ke materinya, oke? Saya singkat saja menjelaskan tentang dimensi dan lain-lain tentang Vertical Crab Box Gen 3 produksi Surabaya. Oke, saya balik dulu, di depan saya ada ininya nih, boxnya. Nah, nih kebetulan ini yang transparan, teman-teman ya. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan dimensinya dulu. Jadi lebarnya ini 40 cm, teman-teman. Tingginya ini 17 cm ya kurang lebih. Ke belakangnya sekitar 36 atau 37 cm. Posisi ini miring, teman-teman. Nah, posisi ini miring. Nah, jadi air kalau ini dibuka harusnya air habis di sini ya. Nah, ketinggian air kalau ini diisi penuh kurang lebih sekitar 6-7 cm, teman-teman. Nah, di sini juga ada potensi untuk bisa di-scut karena ada jalurnya. Nah, ini ada coakan dua ini, yang ini untuk air masuk, pipa air masuk, ini pipa air keluar, teman-teman. Ya. Nah, nanti implementasinya bagaimana gitu ya. Nah, ini nanti seperti ini, teman-teman. Nah, abaikan dulu, nanti kita bahas ini skimmer. Wah, ini lihat dulu dah. Tada! Ya. Ini ada skimmer nih. Wah, warnanya biru. Oke, nah kembali ke sini. Nah, ini kebetulan kalau di tempat kita ini memanjangnya 12, teman-teman. Tingginya berapa ini? 7 ya. Nah, ada dua macam boxnya, ada yang transparan seperti tadi dan ada yang warna biru. Kalau tutupnya sendiri bebas, nanti bisa request mau yang biru, transparan atau merah atau kuning. Itu bisa request, teman-teman. Nanti kalau sudah diinstal seperti ini tampilannya. Nah, ini kebetulan masih kosong. Nah, ini pipa air masuknya yang di belakang untuk air kotor atau air buangannya. Yang dari atasnya tentunya. Nah, ini seperti ini, lebih jelas nih. Oke, untuk harganya berapa nanti bisa langsung di kolom komen ditanyakan, akan saya berikan harganya berapa. Pesan di Om Crab bisa banget, teman-teman. Oke, bisa Om Crab bantu. Oke, mungkin cukup ya untuk Vertical Crab box-nya. Sekarang kita lanjut ke artis utamanya atau tema hari ini, yaitu skimmer. Perlu nggak skimmer? Apa itu skimmer? Dan lain sebagainya. Nah, kebetulan skimmer Om Crab rusak. Nah, ada orang yang baik hati mau pinjamin Om Crab skimmer ya. Ini adalah skimmernya Om Yohanoki. Halo Om Yohan, thank you ya. Pinjaman skimmernya, ini keren sekali skimmernya. Jauh lebih gede dari yang saya punya. Saya jadi bingung nanti mau taruhnya di sebelah mana, karena awalnya settingan awal skimmer saya tidak sebesar ini, tapi dipinjemin yang gede banget. Ini kebetulan beliau nggak pakai ini karena buat beliau ini kecil di farmnya beliau. Nah, ini karena kapasitas beliau lebih gede, jadi filternya dia lebih jumbo. Ini filter skimmer internal, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita duduk dah, capek berdiri terus ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kita kembali ke apa itu skimmer gitu ya. Skimmer ini satu alat atau satu benda yang seperti di belakang ini, yang tujuannya itu adalah untuk membantu mengangkat kotoran-kotoran yang tidak tertangkap oleh filter mekanik atau yang di dakron awal pertama air masuk tuh. Nah, yang nggak ketangkap ke sini biasanya lolos. Nah, harapannya bisa ketangkap oleh si skimmer. Nah, biasanya digunakan di air payau atau air asin, teman-teman, untuk skimmer yang seperti ini. Nah, skimmer seperti ini itu ada dua biasanya. Ada yang internal atau artinya masuk ke dalam air ya. Nah, kayak ini yang internal. Ini dimasukin air nanti, teman-teman, direndam ya di dalam air.
Dan satu lagi itu ada yang eksternal. Jadi skimmernya ini ada di luar filter. Jadi tidak masuk di dalam filtrasinya, tidak terendam di dalam air. Nah, dia ada di luar. Jadi ada dua. Gitu ya. Nah, jadi yang kebetulan yang dipinjamin yang masuk di airnya. Punya saya yang lama juga masuk, yang rusak juga masuk di dalam airnya, ada dua. Dan masih ada macam-macam sih. Ada yang dari paralon juga dan lain-lain. Jadi variasinya banyak teman-teman. Jelas beda tampilan, beda harga ya tentunya. Dan efectivity menurut saya. Ini sendiri sebenarnya bukan pabrikan teman-teman. Maksudnya yang cetakan pabrik itu ya. Yang build up brand-brand yang cukup mahal harganya. Itu saya pernah tahu, pernah lihat, pernah nyoba ya istilahnya. Menurut saya cukup keren ya. Kerennya di mana? Jadi bubble-nya itu lembut sekali kalau yang pabrikan ya. Jadi sehingga ngangkat kotorannya itu luar biasa. Nah, ini perlu nggak sih gitu ya? Kalau menurut saya, ini menurut sudut pandang saya ya. Kalau di kondisinya seperti saya, yaitu kita pakai sistem RAS. RAS itu apa? Bahasa sederhananya kita pakai filtrasi lah, air diputer terus, nggak ada yang dibuang. Hanya menambah air. Jadi jika ada penguapan, penyusutan, entah bocor, entah kena panas, kita tambah air. Nah, maka menurut saya barang ini nih, atau skimmer dia bilangnya, ini perlu banget. Sampai ada kawan yang bikin postingan kan hidup mati kepiting di tangan ini nih. Nah, menurut saya nggak melulu ini doang gitu, faktornya banyak. Salah satunya adalah skimmer. Dalam kasus RAS di kondisi seperti kita, seperti Om Crab misalnya gitu ya, yang airnya diputar terus gitu ya. Nah, itu menurut saya ini perlu banget. Kenapa? Salah satu sederhananya adalah seandainya ini nggak guna, di sini nggak kotor banget teman-teman. Nah, ini kalau udah dinyalain nih, wah di sini nih kotor sekali teman-teman. Ya, nah ini ada air buangannya kalau tumpah-tumpah nih. Ini tampungannya tuh bisa hitam banget teman-teman. Nah, menurut saya sih ini bahasa sederhana saya. Ya tentunya pasti ada gunanya teman-teman. Karena ada kotoran yang kita tampung tuh banyak banget. Lumayan lah gitu ya. Terutama pada saat kita habis ngasih pakan. Waduh, busanya ini banyak banget. Terlepas dari ada yang ngomong amonia lah dan lain-lain, menurut saya anggaplah bahasa sederhananya kotoran-kotoran yang tidak bisa terjerat atau tertangkap di mekanik itu akan dibantu menangkap oleh si skimmer. Nah, gitu. Jadi perlu nggak? Menurut saya perlu banget buat teman-teman yang main sistem RAS yang full ya, tidak ada ganti-ganti airnya. Namun buat teman-teman mungkin yang punya kelebihan yaitu dekat sekali dengan sumber airnya, ya mungkin yang sistemnya ganti air, ya mungkin nggak perlu kali ya. Ada beberapa soalnya kawan yang seperti itu profilnya, dia dekat dengan sumber air, dia nggak perlu yang begini-begini, nggak pakai, ya oke-oke saja gitu. Bahkan sederhana sekali deh filtrasinya gitu ya, karena menurut saya dia privilege-nya, kelebihannya adalah sumber air dekat sekali. Jadi tinggal kalau kotor, kalau nggak bagus, nggak nyaman, buang aja tinggal ganti. Nah, menurut saya oke. Tapi kalau kondisi kasus saya nih, nggak memungkinkan saya buang air, isi baru, buang air, di kondisi saya tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau resikonya adalah ya kita harus ada invest lebih, ada budget lebih, dana lebih untuk melengkapi filtrasi kita agar lebih mantap di kondisi kita. Jadi menurut saya case per case ya, tidak bisa dipukul rata. Jadi tidak semua orang juga butuh beginian. Tapi kalau dalam khusus saya, jelas ini dibutuhkan menurut kami. Nah, kalau ada yang kurang sepakat atau ingin menambahkan, boleh nih kita diskusi di kolom komen gitu ya. Kita belajar bareng teman-teman, oke? Ya, ini penampakannya teman-teman. Nah, ini dapat pinjaman dari Om Yohan. Thank you Om Yohan, pinjamannya asik ya. Nah, buat teman-teman yang pengen pesan skimmer, ya bisa juga nih komen, kita bisa bantu carikan. Nah, lumayan lah teman-teman ya, kita jadi afiliator lah ya, support juga ya. Bok kita juga afiliator, ini juga afiliator ya, yang butuh saja teman-teman ya, tidak harus semuanya. Buat teman-teman yang butuh, pingin cari, pingin apa, semoga Om Crab bisa arahkan ke penjualnya gitu ya. Semoga yang terbaik yang didapat oleh teman-teman. Nah, terus ada macam-macam kan tadi saya bilang, ada yang dari paralon dan lain sebagainya, yaitu punya plus minus masing-masing lah ya. Silakan digali, ditanyakan ke penjualnya nanti. Itu mungkin sampai di sini teman-teman ya, video sederhana ini ya, video singkat ini sudah hampir 10 menit. Ya semoga, thank you yang sudah nonton hampir 10 menit ini. Bagi yang merasa bahwa perlu ditambahkan, nah mohon dibantu untuk di komen tambahannya apa. Ada yang mungkin nggak tahu, masih nggak jelas, masih bingung, bisa komen juga, nanti kita diskusi bareng ya.
Oke, seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, mohon dukungan untuk subscribe-nya. Bagi yang merasa ini oke ya, dibantu jempolnya, jempol ke atasnya gitu ya. Kalau merasa ini oke juga dan ada teman yang membutuhkan, bisa di-share ya. Oke, thank you teman-teman.